Halo, jumpa lagi bersama kami di channel Belajar Arsitektur. Bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, yuk diklik dulu tombol subscribe-nya dan jangan lupa nyalakan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Nah, berbeda dengan video-video tips atau rekomendasi material seperti biasanya, untuk video kali ini kita akan membahas salah satu tokoh arsitek paling berpengaruh di dunia, yaitu Zaha Hadid. Pasti udah gak sabar kan? Langsung kita simak yuk videonya. Dame Zaha Muhammad Hadid, atau sering kita kenal dengan nama Zaha Hadid, adalah seorang arsitek ternama yang lahir pada tanggal 31 Oktober 1950 di Baghdad, Irak, dari sebuah keluarga muslim kelas atas. Ayahnya, Muhammad Al-Hajj Hussein Hadid, adalah seorang industrialis kaya dan juga co-founder dari Partai Demokratik Nasional di Irak, sedangkan ibunya adalah seorang seniman. Setelah menyelesaikan studinya di Universitas Amerika jurusan Matematika, pada tahun 1972 beliau pindah ke London untuk mempelajari arsitektur di Architectural Association School of Architecture, yaitu pusat utama dari pemikiran arsitektur progresif pada masa itu. Di sekolah ini, beliau bertemu dengan arsitek Elia Zenggelis dan Rem Koolhaas, salah satu mitra pendiri dari Office for Metropolitan Architecture atau sering disingkat menjadi UMA. Zaha Hadid kemudian bergabung dengan firma arsitektur UMA pada 1977 untuk memulai karir awalnya sebagai seorang arsitek. 2 tahun kemudian, pada tahun 1980, Zaha memutuskan untuk keluar dari UMA untuk mendirikan arsitekturnya sendiri, yaitu Zaha Hadid Architects di London. Di awal pekerjaannya, Zaha terinspirasi oleh seniman Kazimir Malevich dan Vladimir Tatlin. Karya-karya mereka menginspirasi Zaha untuk mengadopsi lukisan menjadi alat untuk mendesain. Hal ini tentunya menjadi suatu terobosan baru dari desain arsitektur yang konvensional, yang menurut beliau desain arsitektur konvensional itu terkesan membatasi kreativitas. Dari sini juga bisa kita lihat nih kalau Zaha Hadid mewarisi darah seniman dari ibunya. Zaha mampu menerjemahkan bentuk-bentuk seni abstrak geometris dari karya Malevich ke dalam desain bangunan. Salah satunya adalah desain bangunan untuk objek wisata The Peak di Hong Kong pada tahun 1983 yang berupa horizontal skyscraper atau gedung pencakar langit horizontal. Walaupun desainnya tidak dibangun, karyanya yang satu ini dimuat di banyak majalah dan jurnal arsitektur, dan membuat nama Zaha Hadid semakin diakui di dunia karena gayanya yang radikal dan eksperimental dengan karakteristik yang abstrak, fragmentasi, dan adanya kesan movement. Gaya fragmentasi ini kemudian membuat Zaha Hadid dikelompokkan dengan arsitek yang dikenal sebagai dekonstruktivis. Tidak hanya The Peak, karya-karya radikal lainnya seperti Kurfürstendamm di Berlin, The Düsseldorf Art and Media Center, dan The Cardiff Bay Opera House di Wales juga tidak terrealisasi. Banyaknya karya yang tidak terrealisasi ini membuat Zaha Hadid dijuluki sebagai paper architect atau arsitek kertas. Artinya, desain-desainnya terlalu avant-garde atau tidak biasa untuk melampaui fase sketsa dan benar-benar dibangun. Walaupun Zaha Hadid Architects sudah berdiri sejak tahun 1980, proyek pertamanya yang terrealisasi sampai dibangun, sampai ada wujud fisiknya, itu baru pada tahun 1993, yaitu bangunan stasiun pemadam kebakaran Vitra di Jerman. Dunia akhirnya bisa melihat wujud dari imajinasi Zaha yang dibentuk dari beton dan bata. Bangunan ini terdiri dari serangkaian bidang bersudut tajam dengan struktur menyerupai burung yang sedang terbang. Karya-karya terbangun lainnya pada era ini antara lain IBA Housing di Berlin, Millennium Dome di Greenwich, London, dan Landscape Formation One di Weil am Rhein, Jerman.
Seiring berjalannya waktu, desain dari Zaha Hadid mulai bereksplor dari yang awalnya bentuk geometris dan bersudut menjadi lebih fluid, banyak kelengkungan, dan seperti bentuk sculpture. Walaupun begitu, prinsip fundamental yang bisa kita lihat dalam karyanya pada stasiun pemadam kebakaran Vitra seperti distorsi bentuk, ruang, perspektif, eksplorasi movement, dan permainan fragmentasi tetap dimasukkan pada karya-karya setelahnya. Fast forward ke tahun 2010, desain imajinatif untuk Maxi Museum of Contemporary Art di Roma berhasil terrealisasikan, dan Zaha Hadid mampu memperoleh Sterling Prize dari The Royal Institute of British Architects atau sering disingkat dengan RIBA. Penghargaan ini merupakan penghargaan kedua setelah sebelumnya meraih Pritzker Award pada tahun 2004 karena desainnya untuk Heydar Aliyev Center di Azerbaijan. Padahal, pada tahun 2004, Heydar Aliyev Center belum sepenuhnya jadi, dan baru dibuka untuk umum pada tahun 2012. Zaha mendapat title wanita pertama yang berhasil meraih Pritzker Award. Tidak sampai di sini saja, penghargaan Sterling Prize yang kedua beliau dapatkan pada tahun 2011 untuk penemuan struktur yang sleek pada bangunan sekolah di London, yaitu Evelyn Grace Academy. Kalau teman-teman menyadari, desain-desain bangunan karya Zaha Hadid ini juga menghadirkan elemen kaligrafi yang beliau temui pada masa kecilnya di Irak. Melalui kaligrafi, Zaha mengeksplor bentuk-bentuk yang terkesan ringan dan fluid, seperti mengalir, yang kemudian diaplikasikan pada bentuk di gedung-gedungnya melalui lengkungan yang dominan dan kesan Timur Tengah yang kental. Meskipun Zaha Hadid telah meninggal pada tahun 2016, kreativitas dan imajinasinya tetap hidup dan dilanjutkan oleh firmanya, Zaha Hadid Architects, memastikan bahwa generasi mendatang akan dapat menikmati dan terinspirasi dari karya-karya artistiknya. Zaha Hadid menjadi salah satu tokoh arsitek paling berpengaruh di dunia karena berhasil memberikan terobosan baru kalau bangunan tidak selamanya harus terkesan kaku, dan juga berhasil mematahkan stigma kalau wanita juga bisa kok ternyata jadi arsitek yang hebat. Suka dengan konten ini? Jangan lupa pencet tombol like di bawah ini ya. Kalau teman-teman mau kita bahas tentang sejarah tokoh-tokoh arsitek lain di dunia maupun di Indonesia, langsung aja komen di bawah ini ya. Atau kalau teman-teman punya pertanyaan seputar arsitektur dan desain interior, teman-teman bisa langsung kontak Studio Rancang Reka Ruang yang kontak dan linknya akan kami cantumkan di kotak deskripsi di bawah ini ya. Thank you for watching.